Kemudian sifat yang kedua yang diberikan oleh Rasulullah, harisun alaikum, apa itu? Rasulullah itu memiliki sifat reform, pejuang yang teguh. Kenapa? Hari demi hari Rasulullah berdakwah, hari demi hari mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya kepada bapak semua, Islam sampai Indonesia siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Dengar. Islam sampai ke Indonesia tidak dibawa oleh angin. Islam dibawa ke Indonesia tidak dibawa oleh burung, tapi Islam di Indonesia sampai ke Indonesia sampai Nusantara karena ada yang bawa. Siapa yang bawa? Itu adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Kemudian terjadi pemelintiran sejarah, diutak-atik oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Maka kemudian yang kita baca dari SD sampai hari ini, Islam itu datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, kan gitu Pak. Saat bin Abi Waqqas beserta tentaranya sudah sampai di Nusantara. Pada saat itu masih zaman di Palembang itu. Kerajaan apa? Sriwijaya. Saat bin Abi Waqqas mereka dari Nusantara kemudian bersama-sama pasukannya ke daerah Cina. Alhamdulillah Allah takdirkan saya sudah ziarah ke makamnya. Makam Sa'ad bin Abi Waqqas di kota Guangzhou, Cina Selatan. Siapa? Amalannya ketika ada ustaz, ada kiai, ada mubalik sedang mengucapkan, menyampaikan nama sahabat Nabi, usahakan kita kirim Fatihah. Contoh, ketika saya sampaikan sahabat Abu Bakar, ya, Bapak pelan-pelan aja dahulu Fatihah baca. Disebut sahabat-sahabat semua berfatihah, insya Allah mudahkan nanti akan bisa ziarah ke sana. Amin Allahumma amin. Islam sampai Indonesia itu perjuangan dibawa oleh para sahabat Nabi, sehingga 124.000 sahabat Nabi hanya 10.000 saja yang dimakamkan di Mekah dan sekitarnya. Selebihnya 114.000 sahabat Nabi meninggalnya bukan di Jazirah Arab. Di mana? Di mana-mana. Nah, Rasulullah itu memiliki sifat reform dan para sahabat Nabi-Nya bagaimana Islam ini tersebar di seluruh dunia sehingga pada zaman Umar bin Khattab 2/3 dunia menjadi Muslim. Seandainya agama ini ada dalam satu negara, maka insya Allah negaranya itu akan menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kalau agama ini ada suasana agama di dalam masyarakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walau anak-anak qura, dan seandainya ada satu penduduk bumi, satu penduduk desa, penduduk kota aman mereka beriman, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, maka aku turunkan rizki dari mana? Dari langit. Allah keluarkan rizki dari mana? Dari bumi. Ya, masyarakat kalau ada agama, insya Allah berkah. Termasuk kita Allahumma. Sebuah negara kalau rakyatnya itu ada agama, insya Allah berkah. Allahumma. Tahun 2006 ada sebuah penelitian survei membuktikan bahwa pada tahun 2006 itu negara yang paling bahagia, rakyat yang paling bahagia adalah negara Bangladesh. Yang nulis sahabat saya namanya Abdurrahman Lubis.
Dia dulu pahlawan istana waktu zaman Orde Baru. Inggrisnya insya Allah. Walau ala aman beriman, ya kan? Iman itu kan sesuatu yang abstrak. Tapi orang yang dalam dirinya ada iman itu bisa merasakan seperti angin. Ini apa? Angin Pak ya? Kelihatan nggak? Yakin ada angin? Yakin ada angin? Kenapa? Karena ada rasanya. Semakin benda-benda yang di sekitar kipas angin ini gerakannya itu besar, maka menunjukkan semakin besar pula angin yang ada di kipas angin. Begitu juga iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka yang beriman kepada Allah, ya kan? Berarti kalau begitu, salah satu tanda orang beriman itu mau memakmurkan masjid. Kalau daerah itu orang-orang yang mau memakmurkan masjid, insya Allah akan bahagia. Orang Indonesia kalau melihat, kalau buka kulkas, kalau buka jendela, apa yang dilihat? Orang kampung nih, orang kampung, kalau lihat buka jendela apa yang dilihat? Yang dilihat itu ada sawah, ada pepaya. Di dekat rumah kita kan ada bentuk, ada pisang, betul nggak? Betul nggak? Tapi begitu membuka kulkas, apa yang dilihat? Air putih. Betul? Negara gemah ripah loh Jinawi, melihat jendela isinya buah-buahan, melihat kulkas isinya air putih. Sementara orang-orang Arab tidak merasa nanam buah-buahan, tidak merasa nanam mangga, tidak merasa nanam pisang. Buka jendela yang dilihat gurun Sahara, yang dilihat pasir, sepanjang mata memandang yang dilihat pasir, tapi betul yang kulkas, dalamnya ada nanas, ada pisang, ada apa lagi, ada durian, segala macam buah-buahan. Nah, itu berarti bahwa orang-orang mengadai Madinah itu lebih bahagia daripada orang-orang kita. Apa kuncinya? Nah, kuncinya rijalun la tulahihim tijaratun wala bai'un al-bidrillah. Seseorang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh jual beli. Begitu ayat berkumandang, mereka yang lagi di kantor ditinggal pekerjaannya, yang lagi kerja ditinggal pekerjaannya, yang lagi dagang ditinggal dagangannya. Betul nggak Pak Haji? Tuh. Mereka berbondong-bondong ke masjid karena ini sholat berjamaah. Ternyata itu kuncinya, memakmurkan masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu tepat menunjukkan jam 11. Sifat yang ketiga apa tadi? Bil mu'minina raufur rahim. Itu artinya adalah love. Rasulullah itu memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang ini lahir daripada kebiasaan Rasulullah, di antaranya kebiasaan Rasulullah yang gemar silaturahim. Ada berapa Pak? Shad, la, lam, ta, ro, ha, mim. 6. Anonimnya pertama apa? Shad. Orang yang suka silaturahim, maka Allah jadikan dia menjadi shad, orang yang soleh. Amin Allah. Lam. Orang yang suka silaturahim, maka Allah jadikan hatinya layu lembut, lembut, punya empati, tidak tega melihat orang lain susah, gampang meneteskan air mata. Tajidun nafas, punya semangat, pembaharu, roh, rahmah, punya kasih sayang.
hikmah lahir min mudawamatul khair. Orang yang bermaksud rahim, maka dia akan senantiasa melanggengkan satu kebaikan. Kita amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah menjelang malam, maka insya Allah kita akan ketemu lagi pada waktu gelombang dan keadaan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.